kemewahan, riya dalam harta jenengan itu tidak begitu berat. Tapi ketika riya ini disandarkan pada ibadah, itu salah satu bagian daripada dosa besar. Apa itu maksiat hati? Salah satunya adalah ujub, takabur ataupun riya dalam hal ibadah. Salah satu contoh riya ibadah adalah begini. Walaupun jenengan tidak tampakkan kepada orang lain, jenengan berpikir, nah saya sudah banyak tahajudnya, saya sudah banyak zikirnya, saya sudah banyak baca Qur'annya. Kemudian jenengan ada perasaan bangga terhadap amal jenengan, dan jenengan menafikan Allah bahwa semata-mata ibadah ini itu atas kehendaknya jenengan, atas kemauannya jenengan, atas jeripaya jenengan. Menafikan Allah, ada peran Allah di dalamnya, di situ jenengan hilangkan. Nah, perkara-perkara yang seperti ini itu bagian daripada maksiat hati. Jadi kulon jenengan wis sombong nang awake dhewe merga napa? Ibadahnya sudah merasa baik, sudah merasa ahli ibadah. Akhirnya nopo seakan-akan jenengan sombong terhadap dirinya sendiri, kemudian jenengan tunjukkan bahwa ini hasil jeripaya saya, menafikan Allah. Itu adalah salah satu dosa yang besar, maksiat hati. Ketika jenengan riya, hanya sekedar amal yang jenengan yang dilebur oleh Allah. Karena apa? Riya akan ibadah, ngamal yang jenengan itu dilebur oleh Allah. Tapi ketika riya ini ada kesombongan kepada Allah, maka bukan hanya sekedar amal yang dilebur oleh Allah, tapi memunculkan dosa yang besar. Kemudian yang maksiat yang kedua dalam kitab Sulam Taufik beriku maksiat perut. Maksiat perut di sini apa maksudnya? Memakan dari hasil riba ataupun dari ghusub terhadap orang lain. Ghusub di sini dimaknai sebagai apa? Merampas ataupun mengambil haknya orang lain, ataupun mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Saya pernah matur dan jenengan bahwa sekecil apapun itu akan dihisab oleh Allah. Janganlah kita seakan-akan mudah menganggap enteng. Kita jalan-jalan, kemudian di kebun nyebrot godong, kemudian di tangan karson nengwit. Ada buah karson di kebun seseorang. Walaupun karson itu ora dialap manfaat, tidak diambil oleh pemiliknya, tapi kita mengambil dari pohon tersebut kemudian kita makan. Itu bagian daripada ghusub, makanan. Karena apa? Kita mengambilnya dari pohon orang lain yang bukan milik kita. Bisa dikatakan pencuri, tapi mungkin buah tersebut sejatinya memang tidak diambil manfaat, tidak dipanen oleh pemiliknya. Tapi hukum tetaplah hukum. Ini adalah ghusub, kita mengambil yang bukan haknya. Jangankan yang dimakan, kita memetik saja. Memetik katakan Yunsewu, jenengan selilitan terus jenengannya nebang bambu maem daging, kemudian ada selilitnya. Jenengan nyari pohon kelapa, kemudian ditiris, mengambil lidi, kemudian jenengan jadikan sebagai cutik untung. Apakah boleh? Kalau menurut hukum ini tidak boleh. Karena apa? Kita mengghusub sesuatu yang bukan milik kita. Ini perlu hati-hati. Sering dulu ketika pulau bujang kadang-kadang si SMP, si aliyah itu kesering belaku-belaku nang kebun selilitan tuwin-tuwin. Ternyata setelah saya membaca berbagai macam hikayat, di situ diceritakan ada seorang ahli ibadah yang diberatkan siksanya karena apa? Dia pernah mengambil satu lidi di kebun orang ketika itu. Kita kenapa itu? Walaupun itu tidak dikonsumsi, kita ghusub, kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Itu apalagi kita konsumsi, walaupun nyun sewu bibit karsan buahe kan boten didol, boten saged dipanen, hanya kadang-kadang menjadi hiasan di pohon saja. Tapi ketika itu bukan milik kita, tetap hukum
hukum adalah gosok, mengambil sesuatu yang bukan miliknya kemudian kita konsumsi. Maksiat mata bong yang ketiga. Maksiat mata adalah melihat sesuatu. Laki-laki melihat wanita, wanita laki-laki melihat wanita ajnabi, wanita yang bukan mahramnya. Kemudian apa? Memunculkan syahwat. Itu menjadi maksiat mata. Dan ini yang paling sering kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah maksiat lisan. Maksiat lisan itu apa? Kita berbicara sesuatu hal yang tidak pada mestinya. Mungkin salah satunya adalah namimah, adu-adu, ghibah, ngandakne nang wong liya. Sering sekali kita itu lupa dan rasanya nikmat sekali ketika kita berghibah. Walaupun sebetulnya ketika dibandingkan dengan wanita, ghibah wong lanang karo wong wadon ku beda. Bukan menyalahkan wanita, memang kodrate gitu. Kebiasaan wanita itu seperti itu. Nek wong lanang mending ceritane ngopi, udut, nyekel PS, bal-balan dan sebagainya. Jadi tingkat kerasane wong lanang karo wong wadon iku beda. Karena mungkin ketika laki-laki ini banyak yang diobrolkan selain menggunjingkan orang lain. Ngobrol bal-balan lah, ngobrol nempok atau bulu tangkis dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah maksiat telinga. Jangan kira kita diam ngopi di sebelah kita menggunjingkan orang lain, kita tidak terkena dosa. Jangan kira. Ternyata telinga ini ketika kita mendengarkan ghibahnya orang lain, kita tidak menghindar dan kita tidak mengingatkannya, kita mendapatkan dosa. Dan yang kedua, maksiat telinga adalah ketika ada sesuatu yang dirahasiakan oleh orang lain. Semisal Mas Cicin dengan ngobrol dengan Mas Satyo, jadi kamu tulung banget ya, iki rahasia. Dan ternyata Mas Aziz mendengarnya. Aja ngerti wong liya. Ternyata Mas Aziz ini sengaja mendengarkan yang nguping, bahasanya nguping. Nguping ini bagian daripada maksiatnya telinga. Nah mungkin ya tadi itu. Apa ya? Nah ini maksiat telinga. Atau bahkan Yun Seumawan, ketika kita mendengarkan sesuatu ya, mendengarkan sesuatu antara si fulan dengan si fulan, katakan Yun Seumawan. Mas Izin ngatakan kalimat Suryono, si contohkan sing etek-etek banget. Mas Izin ngomong ke, Majis tuh mungkin pelit banget jaket, yang utang bingung ora dilei. Misal gitu ya. Mas Suryono ngomong apa ya? Nah, ketika ngobrol seperti ini, walaupun kenyataannya ini contoh Mas Ajis gitu, contoh ketika itu dikatakan walaupun itu adalah sesuatu yang nyata, itu adalah dosa. Satu contoh begitu. Kayak jadi Mas Hendi lo mau datangnya banget agar diutangi lo. Bisa nanti itu si utang main Mas Min, banget. Ruwet. Mas Min ini cerita kalau Ruri, jadi Allah, ujannya ya butuh banget loh. Boleh menglihatnya orang anak, kedasi ada karo Hendi, tapi Hendi utangnya angel banget itu. Nah, seandainya yang disampaikan Mas Min itu adalah suatu kenyataan, tapi nyeritakan olone wong liya, menceritakan buruknya orang lain, walaupun itu nyata, itu adalah maksiat daripada telinga dan juga maksiat lisan. Membicarakan orang lain walaupun itu nyata, itu bagian daripada lisan. Maksiat lisan dan telinga. Kemudian maksiat yang selanjutnya adalah maksiat tangan. Kita zalim kepada orang lain, baik itu dengan nyun sewu, mukul atau dengan yang lain yang disebabkan oleh tangan kita, itu bagian daripada maksiat tangan. Jenengan punya HP, kemudian jenengan nyun sewu ngupload atau menulis sesuatu yang mungkin tidak etis yang jenengan tujukan kepada orang lain, itu juga maksiat daripada tangan. Karena apa? Sekarang bukan hanya lisan saja, malah justru sekarang sudah lebih berbahaya
jari kita daripada lisan kita. Sebab nopo banyak kejadian-kejadian menjewu ngandang nang hotel prodeo gara-gara jari. Naon sewu diparani wong akeh gara-gara napa nulis sesuatu yang tidak baik. Ini dolimnya jari kita kepada orang lain. Kemudian maksiat yang selanjutnya adalah maksiat kelamin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Seorang laki-laki berzina dengan perempuan itu juga maksiat kelamin. Laki-laki yang bersetubuh dengan wanita, baik istrinya ataupun tidak, baik istrinya ataupun bukan, tapi bersetubuh melalui tubuh, ini juga maksiat dari kelamin. Jadi lewat buri lah yang gue lah, doggy style atau apa? Aja guyu yo barang ngerti orang. Tahan ya. Takon pancingan agar ngerti. Ketika menggunakan dubur ini maksiat kelamin, walaupun dengan istrinya, haram dilakukan. Kemudian maksiat kaki, yang selanjutnya adalah maksiat kaki. Seseorang yang bepergian untuk maksiat, seseorang yang bepergian untuk melakukan sesuatu dosa, baik itu pembunuhan, begal dan sebagainya, satu langkah kakinya ketika dilakukan untuk maksiat kepada Allah ataupun orang lain, satu langkah kakinya ini sudah termasuk hitungan dosa. Bahkan ulama-ulama ahli tasawuf mengatakan kita berjalan di kebun ataupun di tanah orang lain yang sampai merusak tanaman, bahkan rumput yang memang ditanam di situ, kita lewat sampai kita lewat di kebun orang lain, ulama ahli tasawuf mengatakan itu haram. Karena apa? Kita menginjak sesuatu yang bukan milik kita, sampai merusak rumput, merusak tanaman, itu maksiat kaki. Ulama ahli tasawuf mengatakan itu tidak boleh karena bukan haknya. Maksiat badan secara keseluruhan adalah nyunsewu ketika kita dolim kepada orang lain, baik tangan, mata, telinga dan sebagainya, itu bagian daripada maksiat badan. Jadi dalam kitab Ushul Taufik dijelaskan bahwa maksiat itu ada beberapa hal. Yang pertama hati, perut, mata, lisan, telinga, tangan, kelamin, kaki dan maksiat badan secara keseluruhan. Iku yang sangat kulaturakan kakek mukotibah, mudah-mudahan bisa menjadi alarm untuk kita semuanya agar lebih bisa mawas diri, sing mugi-mugi saged terhindar dari maksiat apapun. Amin Allahumma amin. Jawab pertanyaan Mas Aziz yang kemarin belum saya jawab, Mas Aziz. Satu nisabnya hasil panen adalah satu nisabnya hasil panen itu 5 wasak. 5 wasak berarti kurang lebih 750 kilo, berarti kira hitung kintal setengah ya. 5 wasak itu kurang lebih 7,5 kintal, karena satu wasaknya terhitung 150 kilo. Jadi Mas Aziz punya hasil panen 75 kintal, itu sudah satu nisab wajib di zakati.